Shalom, Amanginang, selamat pagi. Kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 4. Namun saya akan bacakan untuk kita ayat 4 sampai dengan ayat 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Alai anggo debata para sirohaboloddo, jala parholong roha nabalga, maradopon hita. Jalarapon Kristus do di pangulu ibana hita, akanong mate di bagasan akka pangalau Sion. Nasian asini roha do, ubahen nama lua hamu. Demikian firman Tuhan. Amanginang, firman ini mau meneguhkan jemaat-jemaat yang di Efesus, salah satu jemaat yang keadaannya paling baik di antara jemaat-jemaat Kristen mula-mula lainnya, agar mereka kemudian tidak menyombongkan diri, agar mereka kemudian tidak meninggikan diri atau menganggap diri mereka atau kelompok mereka, jemaat di sana, adalah jemaat yang lebih baik atau lebih hebat dari kelompok-kelompok jemaat lainnya. Memang benar secara finansial, misalnya mereka lebih baik, atau secara status atau secara keadaan mereka lebih baik. Namun Rasul Paulus mau mengingatkan kepada para jemaat yang ada di Efesus bahwa semuanya itu bukan kemampuan mereka, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kekuatan mereka sendiri, namun karena kasih karunia Allah lah, maka mereka bisa di dalam situasi keadaan yang seperti itu. Baiklah mereka, meskipun mereka baik secara ekonomi, secara kenyamanan, secara status sosial misalnya seperti itu. Namun di kehidupan lama, sebelum mereka mengenal Kristus, sebelum mereka dimerdekakan oleh Yesus Kristus, mereka adalah golongan, mereka adalah kaum yang harusnya mati di dalam dosa. Namun sekarang mereka sudah mengenal Kristus, maka mereka menjadi golongan yang tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi di dalam kebenaran dan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Dan status inilah yang paling penting. Rasul Paulus mau mengingatkan mereka, bukan sekedar status pekerjaan mereka, status sosial mereka, status ekonomi mereka,
yang patut ditinggikan, yang adalah yang lebih tinggi daripada yang lain, tetapi bahwa mereka sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Bahwa mereka sudah ditebus oleh Yesus Kristus dari kematian kekal. Begitu. Jadi sekarang tidak ada gunanya kamu memegahkan diri, tidak ada gunanya kamu meninggikan diri, dan sebaliknya merendahkan orang lain karena status apapun yang ada padamu. Tetapi ingatlah, kamu dulunya, manusia dulunya kamu adalah orang yang berdosa, adalah orang yang diam di dalam kegelapan. Kristuslah yang menyelamatkan kamu oleh karena iman, bukan karena perbuatanmu, bukan karena apapun yang kau lakukan di dalam mencari keselamatan itu. Misalnya orang Israel dulu, karena perbuatan, maksudnya perbuatan itu adalah yang diaturkan di dalam hukum Taurat, di dalam Tauratnya, hukum-hukumnya bangsa Israel, sunat, puasa, persembahan kurban ini dan kurban itu. Bukan karena itu, tetapi karena imanmu, karena kepercayaanmu. Dan itu adalah di ayat seperti yang tertulis di ayat 5 tadi. Dan itu adalah karena kasih karunia oleh Tuhan. Karena kasih karunialah kamu diselamatkan. Dan yang memberikan kasih karunia itu adalah Allah kita yang kaya dengan rahmat, yang kaya dengan kasih, dan itu dilimpahkannya kepada kita. Maka marilah kita, karena sudah menerima rahmat, karena kita sudah menerima kasih yang besar dari Allah, maka baiklah kita juga saling mengasihi dengan orang lain. Apalagi dengan pada saat itu mereka masih menjadi komunitas awal kekristenan, apalagi dengan itu, komunitas sesama orang yang telah diselamatkan, sesama orang yang telah dimerdekakan, sesama orang yang telah dibebaskan. Maka mari orang-orang yang telah diberikan kasih dan rahmat oleh Tuhan, berbagilah. Bukan saling meninggikan, bukan saling merendahkan, tetapi berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa kami, atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan kasih-Mu yang telah membebaskan kami dari kehidupan lama kami, dari manusia lama kami yang larut di dalam keberdosaan. Namun darah anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, telah menyucikan kami, telah membersihkan kami dari segala dosa itu. Untuk itu Tuhan, ajarkan kami untuk dapat berbagi kasih dan rahmat yang serupa kepada orang-orang di sekitar kami, agar kami tidak menjadi meninggikan diri kami untuk merendahkan orang-orang lain di sekitar kami. Namun baiklah kami dengan setiap orang, terlebih lagi orang-orang yang ada di dalam komunitas orang percaya, dapat saling berbagi, dapat saling mendukung, dapat saling membantu, hingga tempat di mana Engkau perbolehkan kami berada, penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Tuhan berkati kami sepanjang hari ini, agar kiranya segala pekerjaan dan aktivitas kami penuh sukacita, dan nama-Mu dimuliakan melalui keberadaan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang mengenang. Sampai jumpa di esok hari. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.